Kita awali informasi pertama pemirsa. Nah, galau ini kejadian yang bikin kita geleng-geleng kepala dan bertanya-tanya kok bisa nih kejadian. Seorang balita terjatuh dari sebuah bus di jalan tol Jakarta. Ya, dan untungnya pengemudi di belakang bus TNI menjaga jarak dan bisa menguasai kendaraan agar tidak menabrak korban. Seorang pengemudi yang telah melaju di jalan tol Jorjoglo Ciledug Veteran Bintaro mengalami peristiwa tak terduga, di mana seorang balita tiba-tiba terjatuh dari sebuah bus yang ada di depannya. Setelah terjatuh dari bus, balita laki-laki tersebut tergeletak tak berdaya di lajur kanan. Beruntung pengemudi dapat menghentikan mobilnya sehingga tak menabrak balita malang tersebut dan langsung mengevakuasinya. Setelah berkendara beberapa saat, pengemudi melihat bus yang membawa balita tersebut berhenti di pinggir jalan. Pengemudi pun langsung menyerahkan balita tersebut ke orang tuanya. Dan kami sedang melakukan pengumpulan informasi dan data bersama-sama terkait dengan penyebab daripada balita tersebut jatuh dari kendaraan bus. Demikian yang bisa disampaikan. Akibat peristiwa ini, balita mengalami luka ringan pada tubuhnya. Orang tua diimbau untuk selalu berhati-hati dalam mengawasi buah hatinya, khususnya dalam berkendara. Dari Jakarta, Rizky Palupi, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Aduh, ini agak ngilu ya melihatnya tadi balita jatuh dari bus yang belum tahu sebenarnya penyebabnya itu apa ya. Tapi yang jelas kalau misalnya balita jatuh artinya dia lepas dong dari pengawasan orang tua. Betul. Nah, ini jadi pelajaran juga bagi para orang tua kalau misalnya bawa balita, bawa anak-anak yang masih di bawah umur yang masih belum bisa untuk menyelamatkan diri sendiri atau masih belum bisa berpikir untuk bagaimana menyelamatkan diri sendiri ya. Betul. Itu harus diawasi. Paling enggak sederhananya adalah ketika naik bus misalkan jangan duduk di dekat jendela. Nah, paling enggak orang tuanya dekat jendela, balitanya di tengah. sebelah kirinya, orang tua di tengah begitu. Benar. Ya. Baik pemirsa, kalau tadi balita jatuh dari bus di jalan tol yang saat ini seorang pengunjung Pekan Raya Jakarta di Kemayoran Jakarta Pusat bernasib naas jatuh ke gorong-gorong sedalam 2 meter lebih. Ya, korban diduga tercebur karena berjalan kaki sambil bermain telepon genggam. Sejumlah pengunjung Pekan Raya Jakarta, Kemayoran Jakarta Pusat, berusaha mengevakuasi seorang pengunjung yang jatuh tercebur ke dalam gorong-gorong saluran air sedalam sekitar 2 meter. Kedalaman selokan yang mencapai 2 meter lebih menyulitkan proses evakuasi. Selain minimnya penerangan di lokasi, korban diduga tercebur karena berjalan kaki sambil bermain telepon genggam. Hingga tak menyadari ada lubang menganga di trotoar jalan. Lubang, Pak. Kayaknya ada lubang, mungkin orangnya pas itu main HP, kita nggak tahu ya kan. Pas kerjanya juga malam, itu nggak ada rambu-rambu, ini juga apa, lampu. Artinya kurang beneran. Ya, kurang beneran nggak ada. Pasca kejadian viral ini, petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pembenahan. Lubang sedalam 2 meter dengan diameter sekitar 80 cm itu langsung ditutup dengan beton. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Nah, itu dia makanya Kevin Pakan, kalau misalnya lagi jalan jangan suka sambil main handphone. Aduh, ini kayaknya orang nggak hati-hati, udah tahu ada lubang di sana. Ya mungkin apalagi chat pacar atau siapa kira-kira ya? Nah, itu kebiasaan Kevin Pakan ya, suka chat pacar atau chat teman-teman sambil jalan. Nah, ini banyak sekali terjadi, bukan hanya kasus di PRJ aja, tapi banyak kasus terjadi ketika dia sedang jalan, mungkin di rel kereta api atau apa, sehingga ada juga yang akhirnya dia tertabrak dan jalan atau mengalami hal-hal yang kurang diinginkan. Pokoknya harus hati-hati dalam menggunakan telepon genggam atau HP ya Galuh ya. Meskipun penting, tapi lihat juga kondisi sekitar. Jangan sampai nyemplung ke gorong-gorong kayak tadi. Itu dia. Pemirsa, 3 buah bangunan 2 lantai semi permanen di Tanjung Priok, Jakarta Utara ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Tanggal 1 Juli di Jalan Agung Utara 1, Blok A2, RW 008. Api berkobar membakar 3 buah bangunan 2 lantai semi permanen di Jalan Agung Utara 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab pasti dari kebakaran ini.
Namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari lantai 2 bangunan. Langsung biasa kayak kabel aja, ledakan kabel kayak gitu. Percikan gitu, cepret langsung gitu aja, listrik langsung mati. Saya nengok pasti keluar asap dari situ, bau kan. Pas ditengok udah nyala api deh. Penyebabnya sementara konsleting listrik, informasi dari warga konsleting listrik. Untuk korban jiwa? Ya, Korban jiwa? korban jiwa sementara tidak ada, sementara belum ada informasi, mudah-mudahan tidak ada. Api baru bisa dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan hingga kini polisi masih terus menangani kasus ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Akibat kebakaran gudang ban di Kota Bekasi, puluhan warga terpaksa mengungsi di masjid terdekat. Warga khawatir kebakaran meluas ke permukiman. Kebakaran yang menghanguskan gudang sekaligus toko ban di Jalan Sultan Agung, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat berhasil dipadamkan setelah 6 jam. Puluhan warga yang tinggal di dekat lokasi kebakaran memilih untuk mengungsi di masjid terdekat. Menurut petugas, api dapat dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Lamanya proses pemadaman karena terkendala akses masuk yang sulit dilalui dan material yang mudah terbakar. Pertama yang menjadi kendala kami adalah untuk akses masuk, karena memang kanan kirinya ada ventilasi kecil untuk masukkan nozzle atau air ke dalam bangunan. Sih, karena kan itu belakangnya kan pas banget tembok kan itu tower tinggi itu kan towernya juga udah panas banget, udah bunyi kekerpak gitu, takutnya kan lumpuh dibanding rumah warga. Udah gitu tembok yang ban itu kan ya itu udah pada rubuh, ada yang kesosro rubuhnya. Nah itu yang pas belakang rumah kita kan pada ini pas banget itu yang kebakaran itu pas temboknya. Sebelumnya, kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi membakar gudang sekaligus toko ban 2 sekawan di Jalan Raya Sultan Agung, Kota Bekasi pada Senin sore. Kencangnya hembusan angin ditambah banyaknya material bahan yang mudah terbakar berupa karet ban membuat api merambat ke bangunan gudang minuman ringan yang berada di sebelahnya. Saat ini polisi masih menggali keterangan sejumlah saksi dan pemilik gudang untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang di Sukabumi, Jawa Barat melakukan pembubaran dan pengerusakan sebuah rumah yang sedang menggelar retret. Viral di media sosial, puluhan orang di Sukabumi, Jawa Barat melakukan pembubaran dan pengerusakan sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah. Selain memecahkan kaca dan merusak properti dalam ruangan, juga terdengar makian yang terlontar. Pasca kejadian, polisi, Porkopimda, FKUB dan MUI Kabupaten Sukabumi langsung melakukan pertemuan untuk mengklarifikasi. Polisi menegaskan jika bangunan tersebut bukan tempat ibadah, melainkan rumah singgah atau villa milik keluarga. Sementara kegiatan di rumah singgah tersebut dilakukan oleh warga di luar kota berupa retret atau pembinaan yang pesertanya anak-anak serta beberapa orang dewasa. Hal inilah yang memunculkan kesalahpahaman. Jadi bangunan yang ada ya dijadikan rumah singgah, kemudian saat kejadian itu ditemukan oleh warga sedang menggunakan rumah ibadah. Nah, inilah mispersepsi yang muncul. Ya, sehingga dari mispersepsi itu terjadi kesalahpahaman dan terjadi sedikit insiden.
Pihak kepolisian sudah memeriksa 9 saksi dan kasusnya ditangani Kepolisian Resort Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.